Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Balik lagi di channelnya Sami Munovo. Oke, di video kali ini Sami bakal membahas tanggapan dari teman-teman dari video Sami dari sebelumnya ya. Jadi video Sami sebelumnya itu telah membahas dampak dari kejadiannya si Cece ini ya. Jadi pencet sekarang dipandang sebelah mata oleh orang-orang awam gitu. Nah, di sini ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman juga, baik dari bela diri maupun orang awam gitu. Jadi kita bakalan langsung masuk ke pembahasan aja ya, daripada kita lama-lama gitu kan. Jadi kita langsung jawab pertanyaan dari teman-teman juga. Ada teman-teman yang bilang kayak gini, komentarnya seperti ini. Jadi di komentarnya seperti ini, mereka itu hanya memfokuskan untuk membongkar editingnya si Cece gitu kan. Konten si Cece itu, bahwa konten si Cece itu adalah editan gitu. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan gitu. Benar ya, benar, kita nggak salah untuk membongkar editannya si Cece. Itu nggak salah. Aku juga mendukung di timnya Bela Diri Bersatu ya, untuk membongkar editannya si Cece, untuk stop pembodohan publik. Iya, aku juga mendukung, sangat mendukung. Tapi ada kesalahan sedikit gitu. Kesalahan sedikit yang tidak kita sampaikan itu bahwasanya kita itu melupakan untuk mengatakan bahwa suatu hal yang mustahil tidak semuanya tidak mungkin terjadi, tapi ada yang bisa terjadi. Nah, contohnya seperti apa? Oke, aku perjelas. Kita membahas ini terlebih dahulu ya. Aku pernah bercerita tentang Jenderal Sudirman. Ada anak buah Jenderal Sudirman saat penjajahan Belanda itu, ketika mereka dikepung, dia bertanya seperti ini, kan? Jenderal, apa sih jimat jenderal sehingga jenderal itu tidak diketahui dengan Belanda, gitu kan? Dari prajurit-prajurit Belanda untuk mencari jenderal tidak dikenali, gitu kan? Jawaban jenderal satu, saya tidak mempunyai jimat. Jimat saya hanyalah selalu tidak terlepas dari wudhu. Itu yang pertama, tidak terlepas dari wudhu. Yang kedua, dia bilang saya selalu sholat tepat waktu. Yang tiga, dia bilang dia selalu berzikir. Jadi dia selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mengingat Tuhannya. Nah, sehingga Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia untuk perlindungan, sehingga Belanda tidak mengenali bahwa dia itu seorang jenderal gitu. Kelihatannya seperti ustadz gitu kan, seperti zikir biasa. Ketika mereka itu, waktu mereka zikir gitu kan, zikir itu mengingat Tuhan ya. Oke, di sini aku tidak bakal membahas tentang agama-agama ya. Jadi itu salah satu contoh saja ya. Jadi itu salah satu contoh saja. Nah, jadi yang bakalan aku bahas ini dampaknya gitu kan, dampaknya dari teman-teman ya. Memang nggak apa-apa sih kalau kita pengen membongkar idenya si Cece, aku juga mendukung. Tapi kita bahwasanya itu juga harus membicarakan bahwa di pencaksilat itu tidak semuanya seperti itu gitu kan. Di pencaksilat itu ada suatu hal yang mustahil bisa dilakukan gitu kan. Seperti penapasan ya, dari belakangan ini ya, di Facebook itu videonya PSHT ya, PSHT itu memecahkan gorong-gorong, itu banyak orang yang membulinya sekarang ini. Ada yang bilang itu hanya rekayasa gitu kan, gorong-gorongnya memang sudah lembut gitu kan. Padahal ada orang-orang yang memang pernapasannya sudah matang gitu, bisa melakukan hal seperti itu gitu kan. Oke, ada juga teman-teman yang bilang kayak gini nih, bahwasanya dia bilang seperti ini, kalau memang sakti, memang benar-benar sakti ya dibuktikan di ring gitu kan, di arena ring. Untuk bela diri sekarang ini yang paling utama itu ya, untuk kesimpulannya itu harus membuktikan di arena ring, dibilang gitu kan. Berarti di arena pertarungan atau pertandingan gitu. Nah, di sini aku bakalan bicarakan sesuatu tentang hal yang pencaksilat lakukan atau ilmu kebatinan pencaksilat ya. Oke, di sini aku bakalan membahasnya. Tidak semua ya, tidak semua ilmu yang mustahil di pencaksilat itu dilakukan untuk bertarung. Tidak semuanya ya, tidak semuanya. Contohnya seperti ini ya. Sebenarnya ilmu kebatinan ini adalah suatu hal bonus dari Tuhan, kalau Tuhan pengen memberikan gitu kan. Nah, tapi ya digunakan untuk ilmu ini untuk kebaikan, bukan untuk bertarung ya. Untuk kebaikannya maksudnya seperti apa? Untuk perlindungan diri kita. Contohnya, aku pernah waktu SMA, ini pengalaman pribadi aku, banyak juga saksi-saksi juga ya gitu kan. Ada juga murid yang sekarang jadi murid aku juga gitu kan. Nah, waktu aku di sekolah itu, di SMA itu, kami itu masih mempunyai kelas 1 dan kelas 2 saja. Nah, itu sekitar ada 20 orang lebih lah itu kan laki-lakinya. Nah, karena kenapa murid saya dikeroyok sama orang tersebut. Dan tiba-tiba saya mendatangi orang tersebut, saya bilang, kenapa mengeroyok murid saya? Dan ternyata mereka bilang mereka tidak mengeroyok gitu kan. Nah, tapi murid saya bilang mengeroyok, karena kenapa murid saya memang berdarah di sininya ya. Mungkin di sini juga ada bengkak-bengkak juga. Dan saya bilang kayak gitu kan. Tapi kenapa murid saya itu bonyok? Saya bilang kan, ya mungkin kalah bertarung. Padahal
murid saya dengan lawannya itu, murid saya itu menang pertarungan pertama. Itu pertarungan kedua ya yang dia dikeroyok, dan akhirnya dari tim lawan itu mulai panas gitu kan. Karena pas aku pegangnya seperti ini kan, aku tuh pengen bicara santai gitu, aku pegang seperti ini kan, dia bilang jangan sentuh aku, dia bilang kan, jijik aku disentuh kamu, dia bilang seperti itu. Oh, dia udah mulai naik emosi gitu kan, dan aku juga terbawa emosi, dan teman-temannya itu sekitar 20 orang lebih ngumpul ngadapin aku cuma sendiri loh. Kalau aku dipikir dengan secara logika di saat itu ya, ilmu bela diri aku yang belum mateng ya, tapi aku mempunyai sedikit ilmu kebatinan. Dan di sana itu aku pengen diserang mereka rame-rame gitu. Kalau dipikir kalau gitu aku nggak bakal menang, mungkin aku bisa mati dikeroyok sama mereka, walaupun mereka ada yang bela diri, ada yang bukan bela diri gitu kan, atau orangnya orang biasa. Tapi dengan amalan-amalan yang aku baca gitu, aku minta pertolongan agar mereka ini tidak menyerang saya, dan akhirnya ya aku memberanikan diri. Oke, kalau kalian memang mau serang aku, silahkan serang aku. Dan akhirnya mereka nggak mau nyerang aku gitu kan, nggak mau nyerang aku. Dan akhirnya pas pulang sekolah mereka itu meminta maaf padaku ya. Sebagian dari mereka itu meminta maaf padaku, tidak ingin memperpanjang persoalan ini ya. Dan juga kami kemarin itu didamaikan juga oleh para guru juga ya, guru di sekolah itu sudah mendamaikan kami juga kan. Dan di luar pun mereka juga meminta maaf lagi kepada aku gitu kan. Dan aku juga saling meminta maaf aja gitu, ngapain harus bertarung atau pengen cari-cari keributan gitu kan. Kalau orang udah minta maaf berarti orang niatnya juga baik juga gitu kan, ya saling memaafkan aja akhirnya gitu kan. Nah tapi ya, dari hal tersebut aku mulai percaya gitu kan. Dari aku percaya orang yang sudah panas, mukanya sudah merah pengen nyerang aku, tapi akhirnya mereka nggak jadi nyerang aku. Itu ya yang dimaksud ilmu kebatinan, yang hal yang kebaikan menurut yang aku katakan. Dan juga ilmu kebatinan itu bukan hanya orang untuk ini ya, apa untuk bertarung ya. Kalau untuk bertarung ya, untuk fight, untuk bertarung mungkin ada yang ketika dia keluarkan dia bisa dikeluarkan ya. Ilmu itu namanya jiwa alam bawah sadar. Jiwa alam bawah sadar itu memang bisa dikeluarkan. Ada ketika di saat kita ingin mengeluarkan jiwa alam bawah sadar itu tidak bisa dikeluarkan gitu kan. Karena kenapa? Itu memang ilmu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak ingin kita membuat kita sombong dan Tuhan pengen mencabut ilmu itu bakalan dicabut gitu. Banyak kejadian itu sekarang gini kan. Nah, kenapa ilmu kebatinan dalam Pancasila itu enggak hanya itu saja ya. Contohnya orang kesurupan diobatin. Itu ya maksudnya ilmu kebatinan Pancasila itu yang paling mendalam itu untuk ilmu kebaikan gitu. Cara mengobatin orang gitu kan, kayak gitu kan. Orang-orang sakit mungkin sakitnya itu ya memang tidak terdeteksi ya. Ada kok yang penyakit aneh mungkin karena jin atau sebagainya gitu, atau santet atau sebagainya. Itu ilmu kebatinan Pancasila yang digunakan. Tapi kalau kesaktian seperti Mbak Cece ya aku nggak tahu itu ya, karena aku nggak mempunyai hal yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau masalah tentang mengobati masalah jin-jin apa sebagai orang kesurupan aku bisa, memang aku sudah mempelajari hal itu gitu kan. Itu yang dimaksud ilmu kebatinan yang ada di pencaksilat gitu kan. Nah, ilmu yang dipelajari pencaksilat ini banyak kok. Seperti guru besar saya pakai mata tertutup, itu semuanya tertutup pakai kain hitam semuanya. Itu dia bisa pakai motor gitu kan, matanya bisa tembus. Ya kalau teman-teman nggak percaya monggo datang aja ke Bengkulu, nanti kita buktikan aja gitu kan. Guru besar aku juga siap untuk membuktikan hal tersebut gitu kan. Nah juga ya guru besar aku juga bisa ya. Bukan hanya guru besar aku sih, dulu aku pernah sempat bisa air mendidih, hangat benar-benar mendidih, tangan aku celupkan, tangan aku nggak kenapa-kenapa. Dulu itu aku selalu mengolah tentang ilmu yang ada dalam Al-Quran ya. Jadi itu tergantung keyakinan masing-masing ya, kok. Kalau aku tidak membahas tentang agama gitu kan, tapi aku membahas tentang yang aku pelajari dalam keyakinan aku gitu kan. Nah mungkin tentang ilmu kebatinan itu sedikit aku jelaskan seperti sedikit singkatnya mungkin seperti itu ya. Jadi tidak hanya untuk pertarungan gitu kan, tidak hanya untuk bertarung. Andai kan untuk pertarungan itu untuk menyelamatkan diri kita. Contohnya orang ramai pengen nyerang kita, tiba-tiba nggak jadi nyerang gitu kan. Atau tiba-tiba ya orang ramai pengen nyerang kita, tiba-tiba mereka nyerang nggak sampai gitu. Mereka pas mau mukul, aduh mungkin aku salah. Mereka langsung berpikir seperti itu kan. Atau mungkin ketika mereka mau nyerang, mereka dia melihat kita sedikit merasa takut gitu kan, ingin mukul ya. Itu yang dimaksud dengan kebatinan yang ada di Pancasila. Nah, dan juga pernapasan juga gitu kan, pernapasan pemecah-mecahan bata atau sebagainya. Oke, yang sekarang aku pengen tanya kepada kalian ya,
aku bakal membukakan pikiran kalian gitu kan. Ilmu alam bawah sadar itu seperti apa yang ada dipelajari juga di pencaksilat ya. Contohnya sekarang waktu kalian pernah lihat yang lagi viral dulu Iwan Bopeng yang menantang tentara, yang pengen motong tentara, dan akhirnya tentara membuktikan ada yang kebal dengan tajamnya pisau yang pakai samurai. Yang ngeri banget itu yang waktu dia tuh nebas pohon pisang yang pakai muka di samurai, itu ngeri banget tuh, orang Palembang ya. Itu tentara orang Palembang. Ada yang juga pakai bor gitu kan, ada yang pakai bor tajamnya gitu kan, ada yang pakai golok gitu kan di leher-leher, pakai samurai. Nah, itu yang namanya jiwa alam bawah sadar. Kenapa jiwa alam bawah sadar itu adalah kekuatan 88% ya di dalam jiwa alam bawah sadar kita. Alam sadar kita itu hanya 12% ya, hanya 12%. Itu kalau dalam keyakinan kita ya. Kalau dalam keyakinan itu seperti itu ya. Jadi, sepertinya ya kalau kalian mau berpikir ya, kalau tentara kalian pikir bohong, pengen kebal seperti itu, ya aku pikir enggak gitu kan. Nggak mungkin seorang tentara bohong gitu kan, apalagi telah membuktikan dengan video-video mereka juga gitu kan, dan video-video mereka nggak nampak editannya gitu kan, dan mungkin mereka berani untuk membuktikan hal itu depan mata kalian juga gitu kan. Nah, itu yang dimaksud yang namanya ilmu alam bawah sadar atau ilmu kebatinan yang dipelajari mereka gitu kan. Karena apa mereka mempelajari itu ya, Tuhan telah sayang pada mereka gitu. Dan juga balok tinggi tuh sampai ke atas, pecah semua. Oke lah, kalian bilang kalau balok, kenapa harus balok? Pasti mudah dipecahkan. Ya, kalau 3 sama 5 mungkin bisa kita pecahkan gitu kan. Tapi kalau udah sampai ke atas kayak gitu, aku juga berpikir juga nggak mungkin kok bisa patah sampai sebanyak itu kan. Dipecahkan oleh tentara. Ada juga merpati putih yang melakukan hal seperti itu. Itu yang dinamakan pernapasan juga. Ada salah satu orang yang mendapatkan ilmu seperti itu. Maksudnya itu seperti itu loh. Jadi dapat negatifnya itu ya Pancasila sekarang ini dipandang sebelah mata kepada orang-orang gitu kan. Nah, bahwasanya ya aku mendukung ya untuk membuka editannya dari tim Harimau Utara, tapi yang bagian kita Pencaksilat, kalau yang di luar Pencaksilat ya nggak apa-apa, karena mereka nggak tahu Pencaksilat itu seperti apa. Tapi yang bergabung di tim Bela Diri Bersatu, yang kita Pencaksilat, kita juga harus menjelaskan bahwasanya hal yang mustahil itu tidak semuanya tidak bisa dilakukan, tapi ada yang bisa dilakukan. Dan di dalam Pancasila mempercayai bahwa setiap orang di dunia ini yang belajar Pancasila ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi di perguruan besar sekarang ini kan, seperti PSAT dan sebagainya. Itu pasti ada sebagian orang yang bisa melakukan hal yang mustahil tapi bisa dilakukan gitu. Nah, mungkin itu untuk penjelasannya ya, yang mulai bawah sadar. Nah, itu yang menurut maksud aku ya. Jadi kita itu harus, yang dari Pencaksilat juga kita harus membicarakan kepada orang-orang awam ya. Kita ini sebenarnya dipandang rendah sekarang itu, pandang sebelah mata itu sama orang awam gitu. Kalau sama bela diri lain enggak, bela diri lain itu tetap mendukung kita gitu. Tetap meninggikan nama Pencaksilat gitu kan. Tetap mendukung kita untuk membuka editingnya si Cece untuk tidak memperburuk nama Pencaksilat gitu kan. Nah, yang bela diri lain tetap mendukung kita gitu, tapi kita yang Pencaksilat juga harus menjelaskan kepada orang-orang awam gitu. Orang-orang awam sekarang memandang kita Pencaksilat itu dipandang sebelah mata, karena kenapa? Ulahnya dari tim HU gitu. Aku nggak menyalahkan tim HU ya, nggak hanya menyalahkan tim HU, tapi yang kalian lakukan itu memang benar-benar salah gitu kan. Bukan aku untuk menyudutkan kalian, bukan, tapi yang kalian lakukan itu memang salah gitu kan. Nah, jadi aku pengen gini nih, kalau untuk tim HU ya, nggak usah malu kok untuk ini ya, untuk untuk mengakui 5 tantangan kemarin itu yang kalian tidak bisa membuktikan. Nggak usah kalian malu gitu. Bilang aja kita nggak bisa melakukan itu hanya untuk hiburan. Oke lah gitu kan, nggak apa-apa kok, orang bisa nerima gitu. Tapi kalian jelaskan juga, tidak semua hal yang mustahil tidak bisa dilakukan, tapi ada ya salah satu yang bisa dilakukan. Mungkin Master Agus salah satunya bisa melakukan suatu hal mungkin, karena kenapa? Orang yang telah berani mendirikan perguruan itu biasanya bisa melakukan suatu hal yang mustahil, salah satunya mungkin. Nah, jadi menurut aku tim HU juga harus begitu. Kalau tim HU terus-terusan seperti ini, terus-terusan tidak pengen mengakui ya, tim HU bakalan terus dipandang orang bodoh gitu kan. Dan tim HU juga bakal dipandang memperburuk Pencaksilat, dan orang awam bakalan tambah memandang sebelah mata Pencaksilat. Itu sekarang ini ya. Jadi menurut aku akuilah
biar masalahnya cepat selesai gitu kan. Karena kenapa saya pencaksilat? Karena ini menyangkut nama pencaksilat, dan nama pencaksilat sekarang dipandang sebelah mata sama orang awam. Jadi aku pengen memperbaiki nama pencaksilat gitu. Nah, bagi teman-teman juga kan, pengen bukti dari kami, dari tim Warna Raga ya. Kalian bisa cek channelnya di deskripsi, channelnya Warna Raga. Nanti kita bakal upload di sana. Nah, jika kalian tidak percaya dengan suatu hal nanti yang kami upload atau suatu hal yang kami bicarakan, silakan datang, monggo datang. Secara langsung kalian boleh lihat gitu kan. Kalau guru besar kami bisa pakai motor dengan mata tertutup gitu kan. Seperti pelatih aku kayak Eko kemarin itu, dipukul sama bambu sebesar apapun, belakangnya itu dia siap gitu kan. Seperti saya dulunya saya itu tahan dengan air yang hangat gitu kan. Ya, mungkin saya bakal mempelajari lagi. Kalau memang pengen melihat hal seperti itu, saya bakal belajar lagi untuk mempelajari hal seperti itu agar saya itu bisa menahan air yang hangat, yang benar-benar mendidih, yang benar-benar hangat gitu kan. Tangan saya itu bisa menahannya. Saya bakal mempelajari hal itu lagi kalau kalian pengen benar-benar melihatnya secara langsung gitu. Nah, mungkin itu saja ya untuk penjelasannya. Kita dari tim pencaksilat ya harus terus mendukung pencaksilat itu maju terus tinggi ya. Harus menjunjung tinggi pencaksilat juga. Kita sebagai tim pencaksilat harus menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Kita harus menjelaskannya juga pada orang-orang awam. Dan orang-orang awam itu ya yang belum percaya, silakan datangin aja ya. Salah satu pencaksilat aja sih yang ada di daerah kalian. Mungkin mereka bisa untuk menunjukkan sesuatu kepada kalian gitu. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan dari aku. Saya Samin Mulfo. Salam saudaraan.